Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini saya mau tawasi tentang ini aslinya ada sikap tapi saya lupa. Di sikap orang tua kepada anak. Karya saya Rana, panggil saya Rana. Astagfirullah. Lanjut. Beberapa orang tua itu kadang ngelakuin ini ke anak. Yang pertama, orang tua dari dulu memiliki cara tersendiri untuk memberi pelajaran, sesuatu yang tidak dipelajari di sekolah. Dengan cara membentak, menegur, atau bahkan menyakiti fisik, seperti memukul pakai sapu, atau mencubit, bahkan kadang menampar. Dengan alasan supaya kita sebagai anak dapat bertanggung jawab dan juga mandiri. Alasannya klise sih, tapi itu nggak bisa dijadiin alasan untuk nyakitin anaknya. Lanjut. Kakean nih sebelum. Oke, nah. Yang kedua, beberapa orang tua terkadang beri anaknya pilihan kayak kamu maunya kan sekolah di mana, maunya pelajarin apa kayak aku gitu kan. Tapi tidak semua orang tua memiliki pemikiran yang sama. Di sisi lain ada orang tua yang menyuruh atau menekan anaknya untuk bisa ini dan itu. Contoh mengalaskan di banyak tempat. Contoh lainnya kayak misalkan anaknya nggak suka matematika tapi disuruh les matematika. Aku seneng nih. Nah, ya kayak sukanya olahraga mah disuruh IPA kayak gitu. Yang ketiga, orang tua terkadang ngomong kita sebagai orang tua tahu yang terbaik buat anaknya. Anak tidak setuju karena menurut mereka yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Karena kadang kita sendiri sebagai anak yang tahu apa yang kita mau. Lanjut. B. Bagaimana anak menanggapi? Anak lebih dominan ke diam karena merasa orang tua selalu benar dan takut untuk berbicara. Dan mereka kadang nangis di kamar, kayak gitu, kadang mukul dirinya sendiri. Sebenarnya tindakan itu tidak salah, karena kalau anak melawan, bentak atau berteriak sama aja dosa. Kita juga dapat di neraka gitu. Tetapi itu juga tidak dapat dibenarkan karena jika anak diam akan ada dampaknya. Lanjut. C. Dampak kepada anak. Pertama, kondisi mental terganggu. Psikolognya terganggu kayak suka nyakitin dirinya. Iya, mentalnya. Psikisnya, kena mental lah. Kena mental jadi kayak dia tiba-tiba jadi diem sendiri, terus suka apa sih namanya itu? Barcode tangan itu loh yang disayat-sayat. Terus yang kedua, anak tidak nyaman dekat orang tuanya, kayak pingin jauh-jauh gitu. Kalau misalkan diajak ngobrol, pingin cepet-cepet pergi kayak gitu. Yang ketiga, sering berbohong ke orang tua. Kayak misalkan karena sering dimarahin waktu jatuhin barang, terus tiba-tiba dia nggak mau ngaku, akhirnya bohong ke orang tuanya. Yang keempat, merasa trauma jika ada yang berbicara dengan nada tinggi. Jadi kita kadang kayak ngomong nada tinggi sedikit aja ke orang itu, dia merasa kayak dimarahin padahal enggak. Yang kelima, mengumpat orang tua di belakang. Ini sering banget, karena aku juga begitu. Enggak, dia kan normal. Ya, misalkan marah sama orang tua ya di belakang kayak, ih bapakku. Loh, itu benar kan sebagai anak kayak kadang kita kayak gitu kayak ih sialan sebagai bapak kok gitu amat, ibu jahat banget kayak gitu sih. Dan kadang ada umpetan kasar gitu. Aduh. Lanjut. Nah, solusinya. Sebagai orang tua harus mau mengajak berkomunikasi sejak dini agar kita punya masalah nggak mau cerita ke orang tua gitu. Boleh juga anak yang memulainya. Nah, sekarang mungkin aja orang tuanya nggak mau ngajak kita sebagai anak untuk ngobrol. Nah, kita juga bisa memulainya. Contoh, semua yang ada di sini bisa mulai mengajak orang tuanya berkomunikasi. Bisa dimulai dengan bicara, ayah ibu boleh minta waktunya sebentar untuk mengobrol. Untuk pendamping Bapak ini mungkin mau ngomong ke Pak Din begitu. Berlaku untuk orang tua dan pendamping.
Nah, orang tua dan anak juga harus belajar yang pertama bersabar menghadapi tingkah orang tua sama anaknya. Karena dua-duanya memang salah sebenarnya, jadi kita harus bersabar. Yang kedua harus bisa mengalah. Kita sebagai anak ataupun orang tua itu harus mau mengalah dan mengajak berkomunikasi anaknya. Nggak ada yang kata namanya gengsi. Nah, itu diturunin. Gengsinya diturunin, jangan tinggi-tinggi. Yang ketiga bisa mengendalikan emosi. Kadang orang tua ataupun bahkan anak yang tadi mengumpat itu karena emang emosinya lagi meledak-ledak, jadi akhirnya ngomong kata-kata kasar, kata-kata yang tidak baik, dan itu juga dapat dosa. Sekian, terima kasih dari saya.